Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini tes maaf satu kehadiran kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kedua Daurah Ilmu Badi, dan insya Allah kita akan segera mulai karena Ustadz Fajri sudah bergabung ya. Oke. Suara saya jelas, Ustadz? Dengaran atau putus-putus? Halo, tes. Oke, alhamdulillah. Soalnya tadi seperti nge-freeze di saya. Oke, kepada Ustadz Fajri saya persilahkan. Mana saja. Tes, Ustadz. Apakah terdengar suara saya? Gimana Kang Nafis? Silakan, Ustadz. Sudah bisa dimulai. Kang Nafis, astagfirullah. Mohon maaf, saya nggak dengar suara Kang Nafis. Oke, udah bisa mulai? Apa udah dibuka belum? Maaf, dari tadi saya ternyata mute Udah, volumenya. Ustadz. Oke, mohon maaf. Mohon maaf ya, saya ternyata mute volume saya sendiri. Saya nggak bisa dengar kalian makanya. Oh, nah, Ustadz. Nggak apa-apa. Sekarang Ya. udah jelas ya, Ustadz? Udah. Oke, Kak. Saya Tafadhol. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Slide-nya siapa nampilin nih, Kang Hafiz? Saya yang nampilin ya. Saya udah co-host belum? Udah, Ustadz. Kamu yang nampilin? Baik. Bebas, Ustadz. Saya aja yang nampilin. Udah saya buat host. Oke, gimana, kelihatan nggak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian kita yang kedua membahas kitab Al-Kafi fi Ilmil Balaghah. Nah, ini ilmu Badiyah episode kedua, dan ingat kita hanya berapa episode Kang Nafis? 3, Ustadz. Kita hanya 3 episode saja. Emang ilmu Badiyah dia sederhana. Oke. Walaupun sebenarnya uraian penulis cukup panjang ya. Tapi ya saya cukupkan dengan meringkas apa yang perlu disampaikan. Sisanya bisa dibaca di buku. Tapi sebelumnya kita review dulu seperti biasa.
Coba bantu saya. Gimana biar chatnya muncul? Oke. Review. Ini apa namanya? Contoh apa nih? Wa tahsabum ayqadhan wa hum ruqud. Kalian kira mereka bangun padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Dan kami balik mereka ke kanan dan ke kiri. Apa nih namanya nih? Oke, tibak. Nah, tibaknya tibak apa? Tibak ijab atau tibak salb? Tibak ijab. Oke. Berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini titiknya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Namanya apa nih? Laha 'alaiha. Kenapa muqabalah Fudail? Kenapa muqabalah? Kasabat dan iktasabat ya boleh sih, dia dianggap muqabalah pun boleh karena sebagian penafsir menyebutkan iktasabat di sini maknanya berbuat keburukan. Kasabat berbuat kebaikan boleh juga. Walaupun memang secara asal sorof kasabat dan iktasabat tidak saling berlawanan, tapi dalam konteks ini sahabat artinya berbuat buruk, maka betul disebut muqabalah. Tapi yang jawab tiba pun tidak salah juga. Kita memperhatikan makna umum dari laha dan alaiha. Oke, nggak apa-apa. Tapi lebih tepat memang muqabalah. Lanjut. Apa nih? Wa uhyil mauta biiznillah. Syahidnya di situ. Wa uhyil mauta biiznillah. Nah, aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Apa namanya tuh? Tibak. Mana tibak? Uhyil mauta. Uhyil mauta. Aku menghidupkan orang mati. Oke. Lanjut. Kata Allah, "Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila." Maka janganlah kalian takut pada manusia dan hendaklah kalian takut pada fala takhshawun nasa wakhshawni. Apa namanya nih? Tibak salah, bagus. Next, berikutnya. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Yastakhfuna minan nas, mereka khawatir pada manusia, wa la yastakhfuna minallah, tapi tidak mengkhawatirkan Allah. Apa namanya nih? Kok muqabalah? Kenapa muqabalah? Allah dan manusia nggak berlawanan. Nah, tibak. Ya, tibak salb. Yastaghfun la yastaghfun. Oke. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Apa nih? Jazaa'an bima kanu yaksibun. Oke. Muqabalah. Karena yadhaku lawan dari yabku, qalilan lawan dari katsira. Muqabalah. Berikutnya. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لا يعلمون apa namanya? Oke, tibak salah. Berikutnya. لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Apa nih? Ittabi'u
wala tatabi'u tibak salah. Ittabi'u wala tatabi'u. Hadis lain. Nabi katakan, innakum ma'alimtu takthuruna indal faza' wa taqilluna inda tama'. Kalian banyak kalau lagi kondisi sulit. Kalian dikit kalau lagi kondisi orang pada tamak. Apa nih? Ini muqabalah. Jadi orang Ansor tuh kalau perang mereka banyak lagi perang. Tapi kalau bagi-bagi ghanimah sepi. Nah, gitu. Mereka mungkin sebagian orang kebalikannya. Kalau lagi perangnya sepi, lagi bagi-bagi ghanimah ramai. Mungkin ada yang begitu. Kalau lagi kerja bakti sepi, nggak kelihatan. Giliran makan siang datang. Nah, seperti itu. Berikutnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khayru innaka ala kulli syai'in qadir. Ini tibaknya banyak. Oke, tapi bukan muqabalah. Singkat bedanya tibak dan muqabalah. Muqabalah itu AABB, AABBB. Tibak AB. Seperti itu. Ini apa nih? Oke, sebentar. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, ini Bang, muqabalah. Ada berapa muqabalah di sini? Ada 2. Ini namanya double muqabalahnya di sini. Muqabalah 2 begini. Contohnya, yaitu apa? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Itu satu muqabalah. Karena ya'mur ya anha. Ma'ruf munkar. Terus berikutnya, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yuhil menghalalkan lawan dari mengharamkan. Lahum lawan dari alaihim. Thayyibat lawan dari khaba'ith. Muqabalah lagi. Nah, paham ya? Jadi ini contoh muqabalah ya, combo muqabalah ini contoh bukan yang tibak-tibak. Muqabalah ini justru. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Ini surat Al-Lail terkenal contoh. Contoh apa nih? Surat Al-Lail itu contoh apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Terakhir innal rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Apa? Innal rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Apa namanya? Muqabalah juga. Ya, bagus. Mantap. Muqabalah dan nanti kita belajar deh sajak juga ya. Zanah, syanah. Masyaallah. Luar biasa ya. Cakep betul hadis-hadis Nabi. Firman Allah, batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Apa nih? Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Muqabalah. Batinuhu fihi rahmah. Zahiruhu, zahir lawan dari batin. Ar-rahmah lawannya adab. Ya. Silakan. Terakhir, nah ini baru terakhir sebelum kita masuk materi hari ini. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Muqabalah lagi. Likai la ta'sau lawan dari la wala tafrahu. Ala ma fatakum lawannya bima atakum. Oke, selesai materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sajak. Apa tuh sajak?
yaitu menyamakan rima kata terakhir dari beberapa frase atau kalimat. Oke. Ya ini sama seperti bahasa Indonesia. Kita punya konsep itu juga, sajak. Cuma istilahnya mungkin apa istilah? Menyamakan sajak. Sajak tuh malah jadi nama akhir katanya. Istilahnya sajak. Oke. Allah firmankan fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Ini sajak. Mana sajaknya? Karena sama akhirnya rima sama ude. Begitu. Oke, clear ya. Cukup jelas. Surat Al-Baqarah juga sama. Fala la uqsimu bihadzal balad wa anta hilm bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, jadi bihadzal balad wa ma walad fi kabad. Nah, itu juga sajak. Ada. Hadis Nabi SAW, contoh yang lain. Ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak adalah pagi hari kecuali dua malaikat turun. Fayaqul ahaduma, salah seorang mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ini selain dia kita bisa bilang muqabalah. Ya enggak? Muqabalah enggak? Munfiqan mumsikan. Khalafan talaf. Muqabalah. Juga dia saja. Khalafan. Talafan. Gitu. Oke, clear ya. Lanjut, izdiwaj. Izdiwaj itu membagi paragraf kalimat yang menjadi beberapa frase atau kalimat juga yang sama panjang. Misalnya ada 4 kalimat. Tapi berturut-turut, tapi sama panjang, itu namanya izdiwaj. Dibikin kalimat-kalimatnya panjangnya sama, relatif sama. Misalnya apa contohnya? Hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda misalnya, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuh wa yakthurul harj. Berapa kata nih? Berapa kalimat? Berapa kalimat? 4. Sama panjang nggak? Sama panjang. Yataqarabuz zaman, yanqusul amal, wa yulqash syuh wa yakthurul harj. Begitu. Kayak gitu. Atau tadi sama yang tadi al-waqiah juga gitu juga. Contoh izdiwaj karena sama panjang. Fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Itu sama. Contoh lain adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu man sifati dunia. La awwaluha ana wa akhiruha fana. Halaluha kayak gitu. Halaluha hisab, haramuha iqab. Itu 4 kalimat yang sama panjang. Terus beliau bikin kalimat-kalimat berikutnya lagi sama panjang juga. Man sahha fiha amin, wa man marida fiha nadim, wa man istaghna fiha futin, wa man iftaqara fiha hazin. Udah sajak apa namanya? Juga izdiwaj. Wa man sa'alaha fatat, wa man qada anha atathu. Dan seterusnya. Jadi ini cakep banget ya perkataan sifat dunia. Oke, ini namanya apa nih? Izdiwaj. Di Quran tadi innal abrara fi na'im wa innal fujara fi jahim juga itu bisa disebut izdiwaj. Selain muqabalah juga. Iya, muqabalah juga ada. Sajak juga ada. Mantap. Ya, tapi ingat ya bahwa hal-hal yang seperti ini yang sudah saya sebutkan di awal banget, kata para bulagha dan juga balaghiyin itu nggak bagus kalau yang dijadikan tujuan adalah badi, nggak bagus. Justru kedengeran maksa. Jadi kalau ma'aninya nggak bagus, hanya difokuskan pada badinya saja, justru malah nggak bagus, gitu ya. Paham ya teman-teman?
Jadi kalau ada ceramah atau tulisan dia fokusnya pada badinya, maka justru kehilangan makna dan jadi malah tidak enak didengar. Malah jadi apa sih? Maksa banget. Nah, seperti misalnya Qurannya Musailamah. Qurannya Musailamah kan teman-teman tahu nggak? Siapa yang tahu apal salah satu suratnya Qurannya Musailamah? Ada nggak yang tahu? Yang Alfil itu, Ustaz. Gimana Alfil, gimana ayatnya? Udah pernah saya bacakan kalau nggak salah ya. Pernah nggak sih di sini? Gimana? Jadi si Musailamah ketika turun surat Al-Fil, bukan ketika surat Al-Fil, ketika dia ngaku jadi nabi, kemudian tahu di Al-Quran nanya Nabi Muhammad SAW ada surat Al-Fil, maka beliau bikin surat Al-Fil. Cuma kayak gini surat Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu dhanabun tawil, wa lahu khurtumun tawil, wa innahu fil ardi laqalil. Nah, gitu. Selesai. Apa isinya? Mal fil, apa al-fil? Gajah. Wa mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Ya, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dzanabun tawil. Dia punya ekor yang panjang. Enggak. Lahu dzanabun wabil. Dia punya ekor yang kecil. Nah, kemudian walahu khurtumun tawil. Dia punya apa? Belalai yang panjang. Wa innahu fil ardi laqalil. Dan dia jumlahnya di dunia sangatlah sedikit. Selesai Qurannya. Ini sajak nggak? Ya, gimana? Sajak nggak? Sajak nih. Oh, berarti indah dong Quran dia. Wah, berarti dari Allah nih. Indah gini. Keindahan sastra. Gimana? Nah, nggak ada faedahnya. Nah, iya. Apa kan itu maknanya? Ya cuma main-main il ya, tapi isinya kosong. Gitu. Jadi justru kalau maksa itu malah bikin ilfil kak. Nah, suratnya alfilnya siapa nih? Kita bikin sajak juga nih. Alfilnya sungguh si Musailamah punya surat alfil. Mendengarnya membuatku ilfil. Nah, gitu. Jadi Masya Allah. Si Musailamah. Banyak juga dia surat kayak gitu dia. Apa ya? Baik, lanjut ya. Ini memang harus fokus ke ma'ani. Saja yang indah itu saja yang nggak maksa, nggak kedengar atau nggak kelihatan maksa lah. Capek, bisa aja nih. Tapi nggak maksa atau nggak kelihatan maksa. Tapi kalau maksa, ya apalagi sampai ketahuan kalau itu maksa, ya itu ya menurut kualitasnya. Apalagi sampai mengorbankan makna. Jadi dia memilih untuk memperbagus sajaknya, terus apa tadi, kobalanya, tibaknya, tarjinasnya, isdibatnya, tapi lupa mengisi keindahan sastranya itu di ma'aninya, di bayannya. Itu malah nggak balik orang seperti itu. Paham ya? Kan ingat, ibarat kita punya rumah ya, gimana ya? Tadi ma'ani kan saya bilang itu bangunannya, ma'ani. Bayan itu apa? Susunan ruangan-ruangannya itu bayan. Badi itu apa? Ya, catnya lah atau perabotnya. Gitu ya. Apa bagus kita fokus pada apa? Pada perabot, pada cat ya, aksesoris, kemudian gantungan foto atau misalnya gambar lukisan. Tapi rumahnya apa misalnya? Hancur, roboh, bolong-bolong, temboknya retak-retak. Tapi tata ruangannya berantakan. Apa bagus kayak gitu? Tapi cakep warnanya. Bener, cakep bener warnanya. Gimana? Mantep nggak, Kang Nafis? Yang kira. Atau mau lebih milih mana? Rumah kayak gitu atau rumah yang dia oke, warnanya pas-pasan lah warna catnya. Perabotnya juga nggak ada. Tapi bahan-bahannya itu apa? Bagus. Penting kualitas, Ustaz. Kemudian apa lagi tadi? Bangunan ruangannya tertata bagus. Ya milih yang kedua ya, betul ya? Apa milih pertama? Gimana? Kedua.
Ini kedua lah. Atau Atau gini deh, kualitasnya lebih bagus. ya misalnya memilih calon istri atau calon suami. Mending milih mana? Yang akhlaknya bagus, imannya, agamanya bagus, ya, fisiknya, tapi ya mungkin fisiknya biasa-biasa aja. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi akhlak ampun, agamanya nggak benar. Gimana? Mending mana? Ini kalau suruh milih antara dua itu, jangan nggak ada pilihan ketiga misalnya. Suruh milih antara dua itu. Ya, maka kita milih yang akhlak agamanya bagus meskipun fisiknya mungkin biasa-biasa aja. Nah, gitu ya. Ini berarti ini pelajaran kehidupan juga balagon. Pelajaran kehidupan agar kita jangan fokus pada badainya. Kita kadang badai, pikirin baju, pikirin make up, tapi lupa ma'aninya. Ma'ani mungkin itu akhlak gitu. Bayan itu ucapan gitu. Lupa memperbagus bayan. Lisannya diperbagus, lupa memperbagus iman, agama, akhlak. Ma'aninya. Oke, seperti itu. Oke, next. Berikutnya setelah istiwas jinas. Jinas itu dia nggak harus sama belakangnya, tapi sama huruf-huruf seluruh atau sebagian. Oke, misalnya gini, jinas ada dua, jinas tam, ini sama full antara dua kata tersebut, benar-benar sama, cuma beda arti, pasti beda arti. Kalau nggak beda arti nggak jinas namanya. Kalau di bahasa Indonesia mirip homonim. Di bahasa Indonesia mirip apa? Homonim. Oke. Kang Nafis, dari tadi ada yang mau masuk, cuma kamu nggak admit. Jadi saya admit tadi beberapa, cuma agak telat beberapa kata saya lagi fokus naik. Tapi nggak apa-apa. Nah, coba dilihat aja. Terima kasih. Oke, jinas tam, jinas persis. Huruf-huruf ini cuma beda makna pasti. Misalnya firman Allah. Wa yauma taqumus sa'at yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat. As-sa'ah di sini kiamat. Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka tidaklah hidup di dunia kecuali sesaat saja atau sejam saja. Walaupun kalau istilah Quran itu bukan jam ya, saat ya, yang tidak definitif berapa lama, bukan 60 menit. Itu salah. 60 menit itu setelahnya bro. Oke. Di sini mana jinasnya? Di sa'ah dan sa'ah. Ingat, ini tetap jinas tam meskipun nggak ada alif lamnya di sa'ah yang kedua. Karena memang jinas tidak mensyaratkan alif lam. Bahkan tidak mensyaratkan juga harokat atau i'rabnya. Di sini sa'atu itu sa'atin. Nggak jinas tam dong. Tetap jinas tam. Karena jinas tam tidak memperhatikan harokat akhir dan tidak memperhatikan alif lam. Ingat ya. Oke. Tetap ini jinas tam, jinas 100%. Karena sa'ah dan sa'ah. Tapi sa'ahnya beda artinya. Yang pertama apa artinya tadi? Sa'ah yang pertama? Kiamat. Kiamat. Sa'ah yang kedua? Sesaat. Beda ya. Makanya ini jinas. Dan itu indah. Karena ya bisa menggunakan dua kata yang berbeda, yang sama wujudnya, lafalnya, teksnya, tapi apa? Tapi beda arti. Oke. Next. Contoh lain. Adalah misalnya hadis Nabi SAW, al-hal bayin wal haram bayin wa inhuma umur mushtabihat la ya'lamuha katsirun nas. Ini itu di perkataan Nabi SAW, kara'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Itu kalau di hadis lain, kalau di sini yushiku an yuwaqi'ah. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi ma fil ardi maharim. Kalau di hadis arba'in enggak ada fil ardi. Oke. Intinya di sini ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharim. Hima. Tapi hima pertama artinya adalah batasan. Daerah terlarang nggak boleh dimasuki. Daerah
yang ada semacam suakanya, begitu. Konservasi. Ala wa in himallah, adapun himanya Allah ini adalah hal-hal yang Allah larang. Himain Allah adalah hal-hal yang Allah larang. Berarti hima yang pertama dan hima yang kedua artinya beda. Hima pertama artinya konservasi, hima yang kedua keharaman. Tapi bentuk wujudnya sama. Hima, maka jinas tam. Iya. Homonim sama homograf. Di bahasa Arab nggak ada homofon ya, karena semua bacaan ya semua tulisan dibaca seperti adanya. Kalau kita kan bisa teras gitu ya. Apalagi misalnya homograf. Nggak ada homograf ya di bahasa Arab. Homograf homofon nggak dibedakan karena pasti sama tulisan ya sama bacaan. Kalau bahasa Indonesia kan bisa beda ya. Apa misalnya apa? Sanksi SANKSI, sanksi pakai ang, SANGSI, beda artinya tapi sama kedengaran. Beda tulisan tapi sama kedengaran. Itu homofon homograf. Di bahasa Arab nggak ada perbedaan homofon dan homograf gitu, karena semua tulisan apa sama cara baca dan cara menuliskan. Jelas teman-teman? Nah, halo. Saya salah pencet. Oke, udah kelihatan? Ya. Jinas lain. Sekarang jinas nakis. Kelihatan ya? Jinas nakis. Oke. Jinas nakis berarti dia nggak sama persis huruf-hurufnya. Nggak 100% sama. Oke. Oke. Contohnya apa? Misalnya gini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni. Oh ya, nakis sama ghairul tam sama ya? Sama aja. Nakis dan ghairul tam. Ini nakis kurang, ghairul tam tidak sempurna, sama. Oke, contohnya apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u. Mana nih jinasnya? Mana jinasnya? Amr dan aman. Amr dan aman. Nah, amrun jadi ingat amr aman. Enggak jangan tapi ini run ini enggak itu itu ini kasroh enggak ada bedanya. Itu enggak pakai alif lam, dipakai alif lam. Enggak. Jadi harokat akhir dan alif lam tidak diperhatikan. Amrun minal amni. Enak kan kedengarannya? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u. Lanjut. Juga sama. Ini jinas nakis juga. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ada jinas nakis mana? Raq dan firaq. Raq dan firaq. Kemudian sak dan masak. Sajak juga, iya, sajak juga berarti. Sekaligus.
Tapi tidak selalu ya jinas itu saja. Tadi amru dan amr dan aman enggak saja. Dan ya juga nggak di akhir kata atau nggak di akhir kalimat. Jadi nggak kelihatan sih. Sajak tuh di akhir kalimat atau di akhir frase. Lanjut. Contoh lain dari jinas naqis adalah perhatiin sih. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Mana jinas? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Ya, baina bani. Bagus. Bagus. Bu dokter bagus. Baina bani. Ini jinas. Nakis tapi karena baina dan bani ya ada beda dikit. Jadi, kalau perbedaannya satu itu disebut jinas nakis. Kalau bedanya 2 atau lebih ya bukan jinas. Perbedaannya harus 1 aja. Ya, entah beda tadi amr aman beda kan? 1 kan bedanya. Ro dan nun. Baina bani. Beda kan urutannya? Ya, ini ya dulu baru nun, itu nun dulu baru ya. Masak, sak. Firok, ro. Beda 1 kan? Yang ini ada huruf tambahan. Kayak gitu. Kalau bedanya 2 atau lebih, maka bukan jinas. Udah, beda aja. Jinas sempurna, sama persis, atau kurang 1. Kalau udah beda 2, maka bukan jinas. Clear ya? Is it clear? Lanjut. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'aruf minha talaf. Wama tanakara minha ikhtalaf. Ini selain saja, ikhtalaf. Juga ini muqabalah. Betul ya, muqabalah nggak? Ada muqabalah nggak? Diem. Gimana? Ini muqabalah ya. Oke. Ta'arufa tanakara. I'talaf ikhtalaf. I'talaf artinya jadi gini kata Rasul, roh-roh itu adalah tentara-tentara yang dibariskan. Yang cocok saling mengenal maka akan kompak. Yang saling mengingkari tidak cocok maka akan berbeda. Fama ta'arufa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sini ada saja, ada muqabalah. Dan juga ada jinas. Mana jinasnya? Ikhtalaf dan I'talaf. Beda 1 huruf, yaitu hamzah dan kha. Kalau beda lebih, maka nggak dianggap jinas. Kita juga bersabda nih, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaum. Kuda diikatkan di kepala bagian depannya kebaikan sampai hari kiamat. Mana ini? Ada jinas nggak di sini? Al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Ya bagus. Al-khail dan al-khair. Next. Kemudian yang ke-6 dari badiah adalah tasri'. Cuman nih ntar 6 dan 7 nih agak kurang asik mungkin buat teman-teman karena dia khusus syair. Oke. Kalian tasri' itu apa sih? Itu mensajakkan akhir dari setengah bait pertama dan akhir dari setengah bait kedua. Jadi mirip gurindam. Dan dalam manzumah keilmuan itu tasri' semua berarti. Semua tasri', semua baitnya tasri'. Tapi kalau di qasidah standar itu yang tasri' hanya bait pertama. Hanya bait pertama saja. Dan kadang bait pertama dan bait terakhir yang sama. Selain itu yang sama wajib sama adalah hanya bagian akhirnya saja. Ajuz.
Jadi coba next slide. Nih. Misalnya bait ini baitnya ini Umrul Qais. Enggak Nabi kok. Ini Nabi kok. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bi siqtil liwa bainan dukhuli wa fahawmali. Ini Nabi kok. Nah, kifa nabki. Diamlah kalian berdua. Nabki, mari kita menangis. Min dzikra habibin wa manzili. Mengingat kekasih dan rumah yang pernah kita tinggali. Ini sama manzili fahawmali. Manzili fahawmali. Tapi bait-bait setelahnya nggak sama. Bait-bait setelahnya ya nggak sama, setengah pertama dan setengah kedua. Jadi setengah pertama bait namanya apa? Soder. Ya silakan. Setengah pertama bait namanya soder. Setengah kedua namanya ajuz. Bait syair dalam bahasa Arab itu terdiri dari soder dan ajuz. Terdiri dari apa? Soder dan ajuz. Ajuznya pendek ya? Ajuz. Soder. Ajuz. Soder bagian depan ini setengah pertama, ajuz setengah kedua. Saya ulangi lagi, dalam qasidah standar bahasa Arab itu yang wajib sama sajanya soder dan ajuz cuma bait pertama saja. Bait kedua, ketiga dan seterusnya nggak wajib sama. Yang wajib sama pada bait-bait setelahnya hanyalah ajuz. Jadi fahawmali, li, terus semua harus li. Tapi bagian sisi satunya lagi sodernya nggak harus sama, manzili nggak harus. Paham nggak? Coba misalnya saya contohkan nih, lihat misalnya bait qasidahnya apa nih? Hirzul Amani, Syatibiyah. Bada tu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhda'il nasi mursal wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi ubbala. Ini dan seterusnya qasidah Syatibiyah yang sama penggalan pertama dan penggalan kedua dari baitnya, soder dan ajuznya, sajaknya hanya terjadi di bait pertama, awwala, mau'ila. Selain itu, udah nggak lagi. Ridho, udah nggak sama. Mursala, man, ubbala. Nggak sama kan? Memang nggak wajib, aturannya begitu, nggak wajib. Jadi, ini teman-teman mungkin gara-gara sering ngafalin apa? Ngafalin Baikuniyah, ngafalin Alfiyah, gitu ya. Jadi, ngiranya mungkin harus sama semua, berarti kanan kiri, berarti kayak rangkaian gurindam. Justru enggak. Malah kalau Baikuniyah, Alfiyah, ya ini bait rojas keilmuan tersebut, malah dia enggak kompak bagian akhir dari ajuznya di setiap baris. Gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Catat ki. Akhirnya. Ya. Tapi bait-bait setelahnya enggak. Muhammadin khair nabiyin. Gimana? Qala Muhammad bin Malik Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Musallian ala nabiyil Mustafa wa ahli wa musallian ala nabiyil Mustafa. Wah, gimana sih awalnya gimana? Kebiasaan sih kalau mantuman tuh lupa awalnya mah. Musallian ala nabiyil Mustafa alihi wa sahbihi. Gimana? Bentar saya cek. Astagfirullah. Beda'u bi musallian ala Muhammad. Enggak. Wala Muhammad bin Maliki Muhammad. Qala Alfiyah. Sebentar ya. Saya gergetan kiamat itu. Wait. Qala Muhammad bin Malik Ahmad Rabbillah khairu Maliki muslimin an-nabil mustafa. Gimana ya selpan itu? Oke. Ya muslimin an-nabil mustafa alihil mustakmilin asy-syaraf. Wa alihil mustakmilin asy-syaraf. Akan enggak sama berarti. Qala Muhammad bin Malik Ahmad Rabbillah khairu Maliki muslimin an-nabil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syaraf. Enggak sama. Ini ki. Oke, dia sama kiki bait pertama. Tapi ki bait pertama di akhirnya nggak sama seperti syarafah bait kedua. Ya, syarafah di bait kedua sama seperti Mustafa. Oke, sama seperti di Mustafa. Paham nggak teman-teman? Nah, mungkin saya nanti kalau ada yang punya alfiyah di rumah bisa dilihat. Itu kan wa asta'inullaha fi alfiyah wa qasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdhil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi. Itu nggak sama lagi bait setelahnya tuh akhir dari ajuznya nggak sama lagi.
Istilahnya akhir dari ajuz, istilahnya qafiyah. Istilahnya apa? Istilahnya akhir dari ajuz, istilahnya apa? Qafiyah. Jadi qafiyahnya nggak sama lagi. Di alfiyah atau di Baiquniyah, di Jazariyah, tuh ada urjuzah, urjuzah mi'iyah, dan seterusnya. Itu di rojaz keilmuan, itu mereka mau keluar dari aturan qasidah standar. Mereka hanya menyamakan antara sodar dan ajuz, yang qafiyah dari sodar dan qafiyah dari ajuz sama, tapi tidak menyamakan qafiyah dari setiap ajuz. Nah, gitu ya. Bisa Alfiyah tadi. Qala Muhammad bin Maliki Ahmad Rabbil Akhir Maliki Muslimin Nabi Mustafa wa alim muslimin syaraf wa asta'inullah fi alfiyah maqsidna fi biyamahiyah tuqribul aqsa bila mujazi. Zi itu kan. Watab gitu. Watab sutul badla bi an mujazi. Watab tadiri dan bi ghairi sukhti fa iqtan alfiyah min mu'ti. Wa huwa bisabiqin haizun tafdila mustawjiban sana'iyal jamila wallah, dan seterusnya. Jadi antara apa namanya? Sodar dan ajuz, qafiyah dari sodar dan ajuz sama. Tak A B B C C D D. Tapi belakangnya nggak sama kan. Jadi A B C. Kalau qasidah standar umumnya itu A terus B A C A D A, begitu. Ngerti nggak? Bisa dipahami nih. Jadi kalau bisa dipahami nggak bedanya? Gimana nih, kok diem aja? Terpahami nggak? Ini harusnya saya bawakan contoh Alfian yang di slide nggak paham. Oke, ulang. Saya ulangi lagi. Nggak apa-apa. Fokus ya, tolong. Jadi aturan standar qasidah, saya ulangi lagi. Aturan standar qasidah itu adalah, oke, sebenarnya bahasa Arab, bait syair dalam bahasa Arab itu cuma satu barisnya atau satu baitnya, namanya bait. Kita bilang mungkin satu baris, tapi itu namanya bait. Satu baitnya itu terdiri dari dua penggal. Nggak jelas suaranya. Tes. Udah jelas, Sat. Kayak menjauh. Oke, tes. Saya ulang lagi ya. Jadi, bait syair dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua penggal. Kan gitu ya. Penggalan pertama namanya sodar. Oke, penggalan kedua namanya apa? Ajuz. Sampai sini jelas? Gimana? Kang Nafis, jelas nggak? Jelas, Sat. Clear. Oke, jelas. Kemudian, akhir dari sodar dan akhir dari ajuz namanya apa? Qafiyah. Jadi, akhir dari bait syair, akhir dari setiap setengah itu namanya qafiyah. Nah, qafiyah, sodar, dan ajuz itu ketika sama, itu namanya tasri'. Itu namanya tasri'. Jadi bahasan kita tasri' itu apa? Menyamakan akhir dari sodar dan ajuz. Contohnya tadi, bada'tu bi bismillahi finnalmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila la, sama atau di Alfiyah tadi. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, sama Kiki. Oke, clear. Tap, ini namanya tasri', menyamakan antara apa? Akhir dari sodar dan akhir dari ajuz, akhir dari setengah bait pertama dan akhir dari setengah bait kedua, itu namanya apa? Tasri'. Jelas nih sampai sini? Jelas nggak? Clear, Oke. Sat. Bu Dokter, jelas nggak? Oke. Tadi yang bilang nggak jelas, Bu Dokter Fitrisia, gimana, udah jelas belum, Ibu? Oke, mohon maaf. Ya, Saudari Fitri. Gimana, sudah jelas? Jadi, tasri' itu, oke, bagus. Terima kasih. Tasri' menyamakan apa? Akhir dari sodar dan akhir dari ajuz, itu tasri'.
Tapi saya bilang bahwa tasri' itu standarnya di dunia qasidah syair-syair Arab hanya wajib di bait pertama. Oke. Adapun bait kedua, ketiga dan seterusnya tidak wajib tasri'. Makanya misalnya di qasidah Syatibi misalnya bada'tu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila sama la tasri'. Tapi bait keduanya enggak. Wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridho Muhammadinil muhda ilan nasi mursala. Jadi ridho udah nggak sama dengan mursala. Nggak tasri lagi berarti. Ridho nggak sama lagi dengan mursala. Berarti nggak tasri lagi. Begitu juga bait ketiga wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum alal ihsani bil khairi wubala. Itu nggak sama lagi, nggak tasri lagi. Tapi dalam qasidah ada kewajiban berikutnya. Apa kewajiban berikutnya? Dia nggak wajib tasri di setiap bait, tapi wajib saja di qafiyah setiap bait. Makanya mau ila, mursala, ubala. Nanti semua lah semua. Di bait syair tersebut. Oke. Sebaliknya, oke. Dalam rojas keilmuan, ini nazam keilmuan, dia menyimpang sedikit dari kaidah kebanyakan syair. Apa penyimpangannya? Yaitu dalam bait-bait syair atau bait-bait apa namanya tadi? Matan manzumah keilmuan nazam itu dia malah tasri' di setiap bait. Tasri' di setiap bait. Oke. Tapi nggak sama qafiyah setiap bait. Dia tasri' tapi nggak saja di qafiyah akhir. Seperti tadi misalnya alfiyah. Qala Muhammadun ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Tasri' enggak? Tasri' karena kiki. Oke. Tapi bait keduanya enggak sama saja akhirnya. Meskipun tasri' lagi. Ya tadi musollian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Fa. Tasri' sama. Tapi tidak sama di sajak qafiyah akhir dari bait 1 dan 2. Bait pertama ki, bait kedua fa. Dan itu berlaku di bait ketiga juga. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Tasri' tapi enggak saja di belakang qaf. Tuqribul aqsa bila dzil mujazi wa tabsul badli wa mujazi wa taqdir dan ghairi suqti fa yaqtan wal fit muti wa bisab yang izin tafdila mustajimatan il jamil dan seterusnya. Jadi dia kayak gitu. Juga di Jazariyah, di Stufa rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita boleh petakan, manzumah keilmuan ada yang masih mempertahankan standar qasidah pada umumnya, yaitu misalnya Syatibi, Hirzul Amaninya Imam Syatibi, dan Nazimatuz Zuhurnya Imam Asy-Syatibi. Oke, masih. Ada juga yang enggak, tapi dia pakai genre lain, yaitu nazam biasa. Dia tasri di setiap bait, tapi tidak sajak di qafiyah akhir dari ajuznya. Seperti ya alfiyah tadi itu seperti itu fa jazari istidsa. Oke. Gimana? Clear sampai sini? Clear, jelas ya? Wah, susah banget. Ada bertanya, apa ada nazam yang udah tasri terus konsisten qafiyahnya? Wah, ini susah banget tuh pasti bikinnya tuh. Tapi saya nggak tahu ada apa enggak. Kalau nazam keilmuan saya nggak tahu. Nanti saya cari. Kayak ini contoh Nazimatuz Zuhur. Saya alhamdulillah waktu awal-awal Saudi belajar Nazimatuz Zuhur. Pada tu bihamdillahi nazimatuz zuhri litajni bi aunillahi ain minaz zahri zahri. Wa bi rabbi min syururi qada'ihi. Tapi udah enggak sama lagi. Qada'ihi. Enggak sama. Tapi belakangnya sama. Walut bihi fi sirri wal jahri fi min amri. Nah,
Oke, terakhir kita bahas pagi-pagi ini adalah taksim. Oke, next bisa dilihat. Bisa kelihatan ya. Taksim. Taksim ini itu masih syair juga. Saya bilang tadi bahwa poin 6 dan poin 7 ini agak ngebetein karena dia terkait syair. Tapi penting ya, pada akhirnya kita belajar balaghah ya mau ngomong akan terkait syair. Walaupun sejak awal mungkin saya udah bilang kita lebih ke perhatian ke Quran dan Sunnah. Tapi pada akhirnya akan nyerempet di situ. Taksim itu satu bait kan dua penggalan, sodar dan ajuz. Ya enggak? Tapi kalau taksim itu membagi bait jadi bisa jadi 4. Bukan karena baitnya jadi 4 bagian, beneran enggak, tapi tetap sodar dan ajuz 2 bagian. Cuma masing-masing dari sodar dan ajuz ini seperti terbagi 2 yang begitu pas pembagian. Contoh, misalnya mutafarridun bisobabati mutafarridun bika abati mutafarridun bi anai. Ini dua baris, dua penggal dari bait ya, sodar dan ajuz. Tapi apa namanya, sodarnya itu soal terbagi 2 dan ajuznya juga terbagi 2 kayak gitu. Saya lihat sobabati tafarin bagi 2 sehingga terus jadi seimbang, jadi seperti ada bagian-bagian seimbang. Lihat. Ini nggak semua bait syair seperti ini. Kenapa disebut badi istimewa gitu? Karena nggak semua bait syair seperti ini. Agak susah kan bikin. Next. Contohnya misalnya. Tapi nggak harus bentuknya sajak ya. Ini kan kayak sajak. Sebabati. Nggak harus. Nggak harus. Bisa juga ada hubungan tertentu. Misalnya fanahnu fi jadalin. Atau warrumu fi wajalin. Wal barru fi syughulin. Wal bahru fi khojali. Ini memang sajak. Dan seimbang 4 bagian. Setengah ya, di setengah pertama bagi 2, setengah kedua bagi. Oke, tapi nggak harus saja. Contohnya misalnya ini, wa akramuhum kalbun, wa absarhum amun, washaduhum fahdun, wasja'uhum firdu. Ini juga masuk kategori taksim juga, meskipun nggak apa, nggak sajak, meskipun nggak sajak. Tapi kan akramuhum kalbun, absarhum amun, wa ashaduhum fahdun, wasja'uhum firdu. 4 tek seimbang kita. Contoh lain misalnya wisalukum hajru hubbukum kila wa atfukum sadbun wasilmukum harbu. Jadi seperti bagi jadi 4 ini taksim. Ini ada keindahan juga. Itu barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian para Bapak Ibu, Ustazah, saudara-saudari sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan mungkin ada pertanyaan, boleh kalau ada lagi. Tolong kita tutup. Oke. Gimana? Oke, nggak ada ya? Silakan ditutup Kang Nats. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan materinya di pagi hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan sampai akhir insya Allah di pekan depan. Dan insya Allah untuk YouTube akan segera kami upload juga. Insya Allah besok. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan keistiqomahannya. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan menambah keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.